Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara di 3 UMKM. Kelompok kami beranggotakan teman saya Cindy Ayu Pawestri dengan NIM 2019-016023 dan saya sendiri Martina Mareti dengan NIM 2019-016030. UMKM observasi yang pertama kali kami kunjungi adalah bakso bakar istimewa. Manajemen pemasaran dari bakso bakar istimewa yaitu melayani di tempat dan telah tersedia di beberapa aplikasi online pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua, ada manajemen produksi. Nah, bakso bakar istimewa ini memproduksi bakso setiap harinya sebanyak 10 gram daging sapi yang digunakan dalam pembuatan bakso. Lalu ada manajemen keuangan. Nah, pemilik usaha bakso bakar istimewa saat kami wawancarai tidak memberikan rincian dalam laba yang didapatkan usahanya. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Nah, pemilik usaha ini mempekerjakan karyawan berdasarkan jam kerja atau yang biasa disebut shift, sehingga tiap harinya terdapat shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, pembagian shift ini dilakukan karena yang bekerja adalah seorang pelajar. Gaji karyawan sesuai dengan UMR daerah Bantul. Slide selanjutnya. Selanjutnya, UMKM observasi yang kedua, kami melakukannya di Bakso Tusuk Bu Sainah. Di sini kami melakukan wawancara langsung Bu Sainah sebagai pemilik dari Bakso Tusuk. Manajemen pemasaran. Nah, saat kami melakukan observasi dan melakukan wawancara, Bakso Tusuk Bu Sainah ini melayani di tempat dan telah tersedia di beberapa aplikasi online pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Lalu manajemen produksi di dalam tahap produksi bakso tusuk Bu Sainah setiap harinya selalu membuat sekitar 8.000 bakso yang terbuat dari daging sapi. Nah, bakso ini dibuat sendiri oleh Bu Sainah sebagai pemiliknya dan beberapa karyawan bagian dalam pembuatan bakso tusuk tersebut. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, pemilik usaha bakso bakar istimewa Bakso Tusuk Bu Sainah tidak memberikan rincian dalam laba yang didapat. Manajemen sumber daya manusia. Nah, pemilik usaha ini mempekerjakan karyawan berdasarkan jumlah produksi sehingga membutuhkan 12 karyawan di satu outletnya. Nah, gaji karyawan ini sesuai dengan UMR daerah kota Yogyakarta. Selanjutnya ada UMKM observasi yang ketiga, kami melakukannya di Sewu Siji. Nah, manajemen pemasaran dari Sewu Siji sendiri ini melakukan pemasaran dengan cara menerima pesanan dalam partai besar maupun kecil. Nah, dalam pemesanannya dapat memesan melalui chat di aplikasi WhatsApp. Selanjutnya manajemen produksi. Nah, dalam proses produksi, pemilik Sewu Siji menugaskan beberapa karyawannya dalam pembuatan berbagai jenis makanan. Nah, di dalam setiap karyawan ini diberikan tanggung jawabnya masing-masing. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan. Seperti observasi sebelumnya, pemilik usaha Sewu Siji tidak memberikan rincian dalam laba yang didapatkan usahanya. Lanjut ada manajemen sumber daya manusia. Nah, pemilik usaha ini mempekerjakan karyawan berdasarkan jumlah produksi untuk memproses 5 jenis makanan. Pemilik mempekerjakan sekitar 5 orang, jadi tiap orang telah memegang tugasnya masing-masing. Dikarenakan pemilik mengejar waktu produksi agar proses produksinya lebih singkat. Nah, bisnis plan. Nah, bisnis plan dari kelompok kami ya ini bernama Basreng Ceriwis. Nah, Ceriwis ini singkatan dari nama kami sendiri yaitu Cindy, Reti, dan Wisnu. Tapi dikarenakan Wisnu mengikuti magang, jadi dia tidak ikut ke dalam
usaha ini. Analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di dalam bisnis kami yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, teknik pembuatan dan pemasaran yang mudah. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan, yaitu kenaikan harga minyak goreng. Itu adalah kelemahan dalam usaha kami. Yang ketiga ada peluang. Peluangnya adalah cemilan favorit ini atau basreng dengan varian rasa pedas dan gurih. Keempat ada ancaman. Ancamannya ini karena basreng sedang viral, maka banyak pesaing yang tetap menjamin kualitas rasa. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Mbak Cindy. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Mariti, yaitu mengenai manajemen keuangan. Nah, jadi kita itu ada sumber dananya dari anggota kelompok kita masing-masing, yaitu iuran per orangnya itu 150, jadi terkumpul modal sebanyak 300.000. Kemudian untuk harga bahannya sendiri itu ada bakso, minyak goreng, bumbu, plastik, stiker, cabai bubuk itu sekitar 244.000. Nah, untuk keuntungannya itu harga per paknya itu total bahan dibagi jumlah produknya. Jadi 244.000 tadi dibagi setiap produksi itu rancangan biayanya itu ada 45. Jadi setiap paknya atau setiap pieces-nya itu harganya 5.422. Kemudian laba per pieces itu harga jual dikurangi harga per pieces-nya. Jadi karena kita itu harga berkotornya itu 5.422, kemudian kita ngejualnya itu 7.000. Jadi 7.000 dikurangi 5.422. Jadi ada keuntungannya itu 1.578. Nah, untuk laba penjualan itu laba dikali penjualan. Jadi labanya itu 1.578, kita kalikan 45, jadi ada 71.010. Oke, selanjutnya ada manajemen produksi. Nah, kami itu membuat beberapa macam variasi dari basrengnya, yaitu ada rasa original dan juga pedas daun jeruk. Nah, itu ada level 1-4. Untuk sistem produksinya sendiri itu bahannya ada bakso, minyak, bawang putih, daun jeruk, gula pasir, penyedap rasa, cabai bubuk, dan juga garam. Nah, untuk langkah pembuatannya sendiri itu yang pertama. Jadi langkah pertama itu kami memotong bakso dulu karena baksonya berbentuk bulat, kita memotong bakso menjadi seperti stik, jadi panjang-panjang. Kemudian yang kedua yaitu menggoreng bakso yang telah dipotong tadi dengan api yang kecil. Setelah itu kami menyiapkan bumbu, kemudian ditumis. Nah, setelah menumis bumbu tadi, kita memasukkan bakso itu dan juga bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalam toples besar. Nah, lalu kita ratakan dan tambahkan cabai bubuk. Nah, yang terakhir itu ada memasukkan basreng itu ke dalam plastik kemasan yang telah diberi label dan siap untuk didistribusikan. Jadi kami di dalam produknya itu sudah memiliki label basreng Ceriwis. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia, karena kita itu sebenarnya bertiga, namun yang satu ikut MSIB, jadi kita hanya berdua, pembagian job masing-masing ada, yaitu saya sendiri itu menggoreng bakso, menumis bumbu, mencampurkan bumbu dengan bakso, kemudian finishing produk, dan juga melakukan COD dengan konsumen. Nah, kami juga memiliki peran itu masing-masing melakukan promosi di WA. Kemudian saya juga sebagai admin Instagram. Kemudian untuk Mareti sendiri itu mempunyai job yaitu memotong bakso, bawang putih, daun jeruk, menempelkan stiker kemasan, kemudian finishing produk dan juga melakukan COD dengan konsumen. Sama juga yaitu tugas masing-masing itu melakukan promosi di WA.
Jadi Mareti admin Facebook dan saya admin Instagram. Tapi untuk promosi itu yang di sosial media itu seperti WA itu kita masing-masing melakukan promosi. Nah, kemudian manajemen pemasaran, yaitu kami membuat logo, stiker kemasan, dan juga pamflet PO. Nah, untuk melakukan promosi ini ada 3 sosial media, yaitu WhatsApp, Instagram, serta Facebook. Dan juga secara langsung, yaitu promosi di keluarga. Kemudian, melalui media sosial yang harus menggunakan sesuatu yang menarik. Jadi, kita itu promosinya lewat Instagram dan juga Facebook dan WA itu harus menarik agar banyak peminat untuk basreng kita. Maka dari itu dibuatlah logo, stiker, dan juga pamflet. Nah, ini karena di awalnya kita itu bertiga, jadi kami membuat logo itu bertiga, yaitu ada Mas Wisnu, Mbak Mareti, dan juga saya sendiri. Kemudian itu juga ada kita membuat pamflet open pre-order. Jadi sistemnya kita itu pemasarannya pre-order. Jadi pre-order sekarang buatnya hari Sabtu seperti itu. Jadi kita dari Senin itu udah open pre-order, hari Sabtunya kita buat Minggu bisa didistribusikan. Kemudian untuk stiker kemasan bisa dilihat di gambar itu ada pilihan level dan juga varian rasa. Kemudian kami juga ada IG yaitu Basreng Triwis, nanti bisa dicek di Instagram, silahkan. Nah, kemudian di sini ada rincian pengeluaran dan juga pemasukan. Jadi pre-order dan produksi pertama itu modal awalnya 300.000, yaitu yang berasal dari kami berdua, yaitu iuran awal itu. Modal yang terpakai itu ada 97.600. Nah, harga per pieces-nya atau per pack-nya itu 7.000. Kemudian penjualannya itu pada pre-order pertama dan produksi pertama itu ada 18 pieces atau pak, yaitu dihargain 7.000. Jadi ada kita dapat uang 126.000 untuk labanya sendiri. Berarti 126.000 tadi dikurang modal yang terpakai yaitu 97.600. Sehingga diperoleh laba 28.400. Untuk selanjutnya yaitu pre-order dan produksi kedua, modalnya itu tinggal 202.400, kemudian ditambah 126.000, jadi ada 328.400. Nah, untuk modal yang terpakai itu ada 135.600. Jadi untuk pre-order dan produksi kedua itu kita modal yang terpakai 135.600. Untuk harga per pieces-nya sama 7.000, kemudian penjualannya itu ada 25 pieces atau pak. Sehingga dikalikan 7.000 itu mendapatkan 175.000, dan untuk labanya sendiri 175.000 dikurangin 135.600 jadi 39.400. Kemudian untuk selanjutnya itu pre-order dan produksi yang ketiga, yaitu dengan modal 192.800 ditambah 175.000, yaitu 367.800. Untuk modal yang terpakai itu ada 65.100, dan harga per pieces-nya sama 7.000, penjualannya ada 12. Dikalikan 7, jadi ada 84.000. Untuk labanya sendiri, pada produksi ketiga itu ada 84.000 dikurangi 65.100, jadi ada 18.900. Nah, kemudian untuk pre-order yang keempat atau produksi yang keempat juga itu ada modalnya 302.700 ditambah 84.000. Berarti ada 386.700. Nah, untuk modal yang terpakai di produksi keempat itu ada 108.500. Harga per pieces-nya masih sama yaitu 7.000.
Kemudian penjualannya itu kami menjual 20 pieces atau 20 pak, sehingga dikalikan 7.000, ada 140.000. Untuk labanya sendiri 140.000 dikurangi 108.500, yaitu ada 31.500. Nah, untuk total keuntungan dari kit pre-order dan juga produksi pertama sampai pre-order dan juga produksi keempat itu, yaitu total keuntungan ada 386.700 dikurangi modal awal kita yaitu 300, jadi kita memperoleh keuntungan 86.700 itu selama produksi 4 kali. Nah, ini juga ada dokumentasi dari pembuatan basreng kita, yaitu kita menyiapkan alat dan bahan, itu kemudian memotong stik, menggoreng, kemudian maksudnya memotong bakso berbentuk stik, kemudian menggorengnya, mencampur dengan bumbu, sehingga bisa dikemas dalam kemasan yang seperti pada layar ini. Kemudian ini ada dokumentasi pre-order, jadi dari pelanggan-pelanggan kita yang di WA itu banyak sekali yang pesan. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi ini hanya beberapa saja yang dicantumkan. Ya, ini ada pamflet pre-ordernya seperti pada gambar, kemudian ini testimoninya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.